Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada siang ini masuk pada surat ke-27, surat An-Naml ayat 1 sampai dengan ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini marilah kita tadabburi surat An-Naml masuk pada ayat 1 sampai dengan 13. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit terbaik Indonesia yang gugur sebagai syuhada dalam menjalankan tugasnya pada misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan yang dinaungi oleh UNIFIL, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semoga ketiga prajurit yang gugur sebagai syuhada ini diterima segala amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan balasan surga. Semoga yang ditinggalkan semua keluarganya tabah dan sabar serta tawakal dan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun yang lahir pada tanggal 3 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 3 April ini. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, marilah kita lanjutkan tadabbur kita yang pada hari ini memasuki surat An-Naml ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Tawashin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin.
alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bal akhiratihum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati jayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum syu'ul adab wa hum fil akhirati humul a'syarun. Wa innaka laqul qur'ana min ladun hakimin alim. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naro sya'atikum minha biqabain aw atikum bisyihabil qabasil la'allakum tolun. Falamma zanu dia andurika man fin nari wa ma khawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallahu azizul hakim wa alqi asok wa falamma ra'aha tahtaju ka'anna khanu wala mudabirau walau yu'aqib ya Musa la taqaf inni la yaqafu ladayyal mursalun in illa man zalama summa badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Wa adqil yadaka fi bika ta'aruj bayda'a min ghairi ju'a fi tis'i ayati illa fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasiqin. Falamma sa'adahum ayatuna mubashiratan faluhada siqarum mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, sekali lagi saya ulangi, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih,
Tuhan yang maha baik hati, yang maha mendengar. Ini adalah ayat-ayat Quran dan kitab yang membuat terang sebuah petunjuk dan kabar baik bagi kaum mukmin, yaitu orang yang menetapi sholat dan membayar zakat, dan mereka yakin tentang akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami tampakkan indah kepada mereka perbuatan mereka, tetapi mereka membabi buta kebingungan. Mereka adalah orang yang mendapat siksaan yang buruk, dan mereka adalah orang yang merugi di akhirat. Dan sesungguhnya engkau diberi Quran oleh Tuhan yang maha bijaksana, yang maha tahu. Tatkala Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, akan kubawa pekabaran tentang itu kepada kamu, atau kubawa kepada kamu kayu yang menyala agar kamu memanaskan dirimu. Setelah Musa datang di tempat api itu, terdengarlah suara memanggil, diberkahilah orang yang mencari api dan orang-orang di sekelilingnya, dan maha suci Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala ia melihat itu bergerak seakan-akan itu ular, ia berbalik punggung dan tidak mau kembali. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya seorang utusan tidak akan takut di hadapanku, dan tidak pula orang yang berbuat salah lalu ia mengganti itu dengan perbuatan yang baik setelah ia berbuat buruk. Maka sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun, yang maha pengasih. Dan masuklah, saya ulangi lagi, dan masukkanlah tanganmu dalam dadamu, maka keluarlah tangan itu berwarna putih tanpa celah. Dengan 9 tanda bukti berangkatlah ke Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka. Setelah tanda bukti kami yang terang datang
datang di hadapan mereka, mereka berkata, ini adalah sihir yang terang. Demikianlah arti dan makna surat An-Naml ayat 1 sampai dengan ayat 13. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 1 ini telah dijelaskan di dalam tafsir nomor 1802 yang saya ulangi lagi, artinya adalah tafsiran yang kami ambil didasarkan atas keterangan yang jika diusut sumbernya, yakni bahwa huruf-huruf ini adalah singkatan dari nama Tuhan. Huruf Tok singkatan dari Latif, artinya yang maha baik hati. Huruf Shin singkatan dari Sami, artinya yang maha mendengar. Dan Mim singkatan dari Alim, artinya yang maha tahu. Namun kami dapat mengajukan tafsiran yang lain oleh karena surat ini terutama sekali membicarakan dipanggilnya Nabi Musa di Gunung Sinai, maka huruf Tok Sin adalah singkatan dari perkataan Tursina atau Gunung Sinai. Adapun Mem adalah singkatan dari perkataan Musa. Jadi huruf-huruf itu menarik perhatian akan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Yang ini membuktikan benarnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsiran ini dikuatkan oleh uraian yang termuat di dalam surat terakhir dari golongan Tok Sin Mim, yakni bahwa kaum kafir menyebut dua wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dua sihir yang saling membantu. Terdapat dalam surat 28 ayatnya 48. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah penjelasan pada ayat 4 yang dimaksud perbuatan mereka ialah perbuatan yang harus mereka lakukan. Perbuatan jahat ditampakkan indah kepada orang yang melakukan perbuatan itu oleh setan. Surat 6 ayatnya 42. Sedangkan Allah memuji perbuatan baik. Di tempat lain Quran suci berfirman, atau Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran,
tetapi Allah membangkitkan kecintaan kamu kepada iman dan menghias hati kamu dengan itu, dan Ia membuat kamu benci terhadap kekafiran dan pelanggaran dan pendurhakaan. Surat 49 ayat 7. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-8, kata-kata man finnar ditafsirkan bermacam-macam. Tafsiran yang paling baik ialah ulama yang menerjemahkan kata fi yang makna aslinya dalam dengan mencari. Demikian salah satu terjemahan yang dibuat oleh seorang mufasir yang berbunyi sebagai berikut: orang yang berada di tempat atau orang yang mengikuti sesuatu arah di mana api itu tampak menyala, sehingga arti ayat itu ialah bahwa Nabi Musa diberkahi. Demikian pula orang-orang yang tinggal di daerah itu. Imam Razi menerangkan bahwa Nabi Musa boleh dikatakan finnar karena beliau dekat sekali dengan api. Karena menurut mufasir lain, orang yang amat dekat dengan sesuatu barang itu dapat dikatakan berada di dalamnya. Menurut mufasir yang lain lagi, arti kalimat itu ialah orang yang mencari api dan menuju ke api itu. Mufasir yang lain lagi menerangkan bahwa arti kata man dalam kalimat man finnar ialah itu atau apa. Adapun yang dimaksud ialah tempat yang menurut penglihatan Nabi Musa terdapat api yang menyala. Ditambahkannya kata-kata orang-orang di sekelilingnya ialah untuk menunjukkan bahwa seluruh daerah itu diberkahi, karena di daerah itu banyak dibangkitkan nabi-nabi yang diutus untuk memimpin umat manusia. Bahwa api itu bukanlah api yang sewajarnya, ini dibenarkan oleh para mufasir. Ini adalah suatu fakta yang terang. Suara yang didengar oleh Nabi Musa adalah suara Tuhan. Dan sabda dengan para nabi, saya ulangi lagi, dan didengarnya suara itu adalah menurut cara-cara yang dilakukan oleh Allah dalam berwawansabda dengan para nabi. Nabi Musa menerima wahyu ilahi dan yang beliau lihat adalah dalam keadaan luar biasa. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat
ke-11. Menurut Mughni, kata ilah yang tercantum pada permulaan ayat ini adalah senada dengan kata wa, artinya dan. Tetapi oleh karena kata nafi la yang tercantum dalam kalimat sebelumnya yang menghubungkan pula ayat ini harus dianggap sebagai huruf yang tercantum sesudah kata wa, maka terjemahan kata ilah yang sebetulnya di sini ialah dan tidak pula. Mufasir lain memandang kata ilah di sini sebagai kalimat baru. Kita lanjutkan penjelasan pada ayat yang ke-12. Penjelasan tentang 9 tanda bukti lihatlah pula di dalam tafsir nomor 935. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada siang ini. Kita lanjutkan lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.